Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, dengan berurutan dengan tema saya tutorial tentang bikin piringan di pokok sawit. Tutorial ini saya jelaskan sedetil mungkin sepengalaman saya waktu kerja di PT Sinarmas. Nah, bikin piringan ini seperti ini. Ini baru bikinan tadi piringan. Paritnya keliling seperti ini, harus keliling mutar. Harus mutar paritnya. Jarak paret itu dari ujung pelepah, di ujung batang sampai ke ujung pelepah sini. Ujung pelepah sini kawan-kawan. Nah, ujung pelepah yang ini nih, yang ini kawan-kawan. Keliling kawan-kawan. Nah, seperti ini, keliling mutar. Dibikin piringan ini banyak manfaatnya kawan-kawan. Manfaatnya ini buat mupuk kita mudah mupuknya, karena pupuk itu tidak mudah larut dalam arti karena pas kita hari itu mupuk terkadang langsung hujan, jadi larutnya paling masuk ke pingin paret sini. Jadi kalau ke pingin paret sini masih terserap dengan pohon. Nah, terus lagi kita kalau pas menyemprot piringan, menyemprot kebun ini, jadi kalau pakai kita obat hijau, obat Roundup yang kuning itu, nah kita bisa nyemprot itu tidak boleh lewat dari piringan ini, piringan yang ada paritnya ini. Maksudnya tidak boleh lewat sampai ke batang gitu, ada batasnya parit piringan ini. Jadi kita nyemprotnya itu di luar piringan parit ini, di luar piringan parit ini nih kawan-kawan. Jadi kalau disemprot obat kuning, memang sawit ini kalau kita tidak pakai piringan nyemprot sampai ke dalam, memang sawit itu tidak mati. Cuma sawitnya itu pasti kuning daunnya, bintik-bintik. Berarti itu masa pertumbuhan batang sawit itu terganggu karena ada zat yang masuk terserap dengan akar sawit ini kawan-kawan. Dengan akar sawit ini. Nah. Terus lagi ada pun masalah gulma sawit yang umur 1,5 tahun tidak masalah, seperti hutan seperti kayak ini tidak masalah. Yang penting bersih di batangnya ini, dekat batang piringan ini. Yang penting bersih di piringan ini, keliling gitu. Jadi malah bagus kalau di sini ada rumput-rumputnya, karena tanah ini tidak tandus, dia masih lembab. Nah, jadi masih bagus, subur, lembab, banyak masih kotoran-kotoran ibarat cacing gitu kan, masih subur gitu. Jadi yang di pokok pertama kan kita fokusnya ke piringan ini, di batang ini yang harus kita bersihkan, karena kalau di sini masih banyak gulma, nah jadi pupuk itu masih kebagi dengan gulma itu gitu kawan-kawan. Nah, sedangkan untuk bikin piringan ini ngukurnya dari batang ke ujung daun ini kawan-kawan, yang udah kita jelaskan tadi itu, ke ujung piringan ini kawan-kawan. Nah, ini jarak tanam 98 ngikutin prosedur perusahaan rata-rata 98, karena 98 itu ada manfaatnya. Satu, matahari bisa tembus, tidak rimbun. Yang kedua, akar tidak mudah beradu, akar dengan akar. Sedangkan kalau kita jaraknya dekat, berarti otomatis akar itu mudah ngadu, mudah beradu. Berarti memporsil pupuk, harus banyak pupuk, karena dia akar itu udah beradu, berebutan. Kalau dibaca manusia itu berebutan sudah. Nah, tapi kalau jaraknya kita 98, nah
jadi masih lama berakar, beradu akar masih lama. Jadi masih efisiensi dipupuk. Contoh soal kita kasih gambaran, ada sawit tumbuh sendiri di pinggir-pinggir rumah banyak itu yang dibawa tikus, dibawa tupai, jadi jatuh bijinya tumbuh. Nah, buahnya pasti maksimal, buah batangnya bagus, buahnya mantap, besar-besar gitu. Karena apa? Karena jauh dari tanaman yang lainnya, tanaman sawit yang kawannya ini sama-sama sawit gitu maksudnya. Gitu. Jadi dia mudah menyerap vitamin dari tanah itu kemana-mana gitu. Jadi seperti itu, contoh itu gitu. Jadi kalau sawit tumbuh di pinggir rumah sendiri pasti subur. Nah, makanya kalau kita sawit ini tanam 98 kan jaraknya jauh. Jadi biasa rata-rata tuh agak subur gitu. Berbeda dengan berdekatan kawan-kawan. Jadi makanya dibikin tanaman ini yang ada di sini tuh 98 kawan-kawan. Nah, 98. Terus lagi kawan-kawan, cara memotong pelepah atau pruning lah. Pruning ini harus agak tandus ke sini. Memang sih kalau menurut aturan perusahaan ini juga masih melanggar peraturan perusahaan, karena seharusnya ini jangan dibuang dulu gitu. Cuma saya tadi anak mau bikin piringan ini mandan susah gitu, karena namanya pakai cangkul kan gitu. Jadi nyangkut ujungnya, jadi terpaksa saya buang gitu. Tapi kedepannya insya Allah saya nggak buang lagi. Nah ini juga nih harusnya buah, seandainya kata ada buahnya terus ada dompetnya, ini harus dibuang karena kalau nggak dibuang dia menyerap pupuk kawan-kawan. Soalnya ini belum waktunya produksi, masih ada apa iya. Nah kayak dompet kayak ini harus dibuangi. Ini dipukul aja pakai kayu bisa copot kawan-kawan, karena biar si pupuk itu fokus ke batang, tidak terserap dengan yang lainnya. Soalnya ini masa pertumbuhan gitu. Memang banyak sawit yang umur segini ini buah. Seperti contoh nih yang sebelahnya ini ada buah kawan-kawan, ada buahnya. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah, udah ada buahnya ini. Nah ada buahnya nih, ini buahnya, ada buahnya. Nah karena sengaja kayak saya suruh fokuskan ke pupuk untuk buah, karena ini masih masa pertumbuhan gitu, masih masa pertumbuhan penyuburan batang lah. Jadi ini juga nanti harus dibuang, karena kita dibiarkan pun tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Karena apa? Di sini kalau kita dibiarkan dia menyerap pupuk, jadi pupuk itu nggak fokus ke batang karena ikut terserap dengan ini. Walaupun kita jual ini tidak laku, karena apa? Ini belum memasuki unsur BJR, belum ketemu BJR, belum masuk BJR lah kasarannya, belum masuk BJR. Karena dia walaupun dibikin produksi minyak, karena dia punya masih kadar asam jadi kurang bagus untuk minyak. Jadi perusahaan pun menganjurkan masih dibuang yang umur segini. Terus lagi kalau kita nggak dibuang, kita diamkan, di sini nanti masak. Kalau udah masak, nyata di sini tuh hama datang seperti tikus, karena ada makanan di sini kan, seperti tikus. Terus naik karena bosok itu nanti timbulnya jamur. Nah jamur itu nanti bisa merusak juga ke batang.
kena efeknya gitu karena dari jamur ini. Makanya kawan-kawan kalau yang umur masih segini tolong dibuang aja ini buah sawit, karena kita belum membutuhkan produksi. Bukannya kita banyak duit, enggak, masih masa pertumbuhan ya. Kalau umurnya udah 4 tahun 5 gitu, nah barulah kita taruh, berarti udah ikut mulai masuk produksi gitu kawan-kawan. Saya menerangkan masalah ini sepengalaman saya biar bermanfaat bagi kawan-kawan ya, terutama untuk saya sendiri. Saya ngasih harta benda ke kawan-kawan tidak punya, hanya cuma ngasih solusi tutorial sepengalaman saya waktu di perusahaan. Kalau merasakan kawan-kawan bermanfaat bagi kawan-kawan, syukur alhamdulillah. Jadi jangan lupa kawan-kawan, kalau ini bermanfaat, like dan share ke channel saya, ke channel 03. Bila ada pertanyaan kawan-kawan, tolong silakan klik di nomor saya yang ada di bawah ini, di bawah channel saya. Baik kawan-kawan, saya nggak panjang komentar. Bila ada kata-kata salah, bila kata-kata ada yang menyinggung kepada kawan-kawan yang udah senior-senior, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan. Ditutup politik peladaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.